Sebelum sang pasien datang ke klinik Belan, pasien itu pun terlihat terengah-engah, sambil memegang perutnya yang terluka parah. Pasien itu pun berkata di dalam hati, "Sialan, dari mana informasi itu bocor?" Beberapa hari yang lalu, di Kabupaten August, sebelum pria itu terluka, dirinya itu pun berkata kepada seorang bangsawan, "Aku dengar, Pangeran Bayangan melakukan hal yang hebat di perjamuan kali ini. Aku dengar Yang Mulia juga memberikan dia medali." Mendengar perkataan pria itu, bangsawan itu pun berkata, "Maksudmu, Raymond, dia mungkin memang healer yang hebat. Tapi dia tidak pantas mendapat gelar pangeran. Kita punya 3 pangeran di kerajaan Houston. Dan ini sudah menjadi perebutan kekuasaan yang sengit, hanya dengan adanya mereka bertiga." Mendengar perkataan bangsawan itu, pria tadi pun bertanya, "Keluarga kita mendukung pangeran ketiga kan?" Bangsawan itu pun menjawab, "Iya, kandidat yang sepertinya akan mewariskan tahta adalah pangeran kedua. Makanya, misimu itu sangatlah penting. Kau harus bisa menyerahkan informasi ini ke pangeran ketiga." Bangsawan itu pun mengeluarkan sebuah surat dan memberikannya kepada pria itu. Setelah memberikan surat itu, bangsawan itu pun kembali berkata, "Karena pangeran kedua mengawasi kita, kau harus menyamar dan pergi ke tempat yang telah dijanjikan tanpa diketahui." Mendengar perintah itu, pria itu pun mengambil surat itu dan berkata, "Aku mengerti." Kemudian, pada saat menuju ke tempat pertemuan, pria itu pun ditusuk oleh pisau oleh orang yang tidak dikenal. Mengingat hal itu, pria itu pun berkata di dalam hati, "Ini bukan perampokan biasa, dia adalah pembunuh yang dikirim oleh pangeran kedua. Aku kehilangan jejaknya, tapi aku juga kehilangan banyak darah. Untuknya, klinik Belan ada di dekat sini. Direktur, Bugs, healer rank A. Pasti bisa mengobati lukaku." Kemudian, setelah berjalan cukup lama, akhirnya pria itu pun sampai ke klinik Belan. Pria itu pun masuk ke dalam, dan meminta pertolongan kepada para healer yang ada. Melihat hal itu, para healer pun dengan cepat, mendekati pria itu untuk memberikan pertolongan, dan salah satu healer pun berkata, "Pasien gawat darurat, perutnya ditusuk. Cepat panggil Chief Healer Lance." Pria itu pun menjadi lega, karena telah sampai ke klinik Belan. Kemudian, pada saat Lance telah sampai ke ruang penanganan, Lance dengan wajah jeleknya itu pun berkata, "Kenapa ada pengemis di sini? Pengemis tidak boleh ke klinik kita. Aku harus bersama dengan pasien seperti ini untuk beberapa hari agar bisa menyembuhkan lukanya. Kita rawat dia sekedarnya saja. Kirimkan dia ke klinik White yang mengobati rakyat miskin." Mendengar perkataan Lance, pria yang terluka itu pun segera bangkit, dan berkata dengan terlatih-tatih, "Tunggu, aku dari keluarga August." Setelah mengatakan itu, pria itu pun kembali batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Lance yang tidak percaya perkataan pria itu pun merasa jijik dan berkata, "Serius deh, beraninya pengemis datang ke klinik Belan." Raymond, yang khawatir dengan keadaan pasien itu pun mendekati Lance dan berkata, "Tunggu, tidak ada healer yang mampu menyembuhkannya di klinik White. Kalau dikirim ke sana, dia akan mati." Melihat Raymond khawatir, Lance dengan rencana busuknya itu pun berkata, "Kalau kau sebegitu khawatir padanya, bagaimana kalau kau yang sembuhkan dia? Kau sudah menyelamatkan putri dengan skillmu itu. Ini pasti mudah untukmu kan?" Mendengar perkataan Lance, para healer pun bergosip di belakang Raymond dengan berkata, "Dia jadi banyak laga setelah menerima medali sebelumnya, kenapa sekarang jadi diam? Iya kan, dia pasti cuman beruntung. Teknik pengobatan itu atau apapun itu namanya, cuma sesuatu yang hanya ampuh di luka sederhana." Raymond yang mendengar perkataan Lance tadi itu pun berpikir dan berkata di dalam hati, "Rankku sebelumnya Rocky Resident, belum mampu menyelamatkannya. Butuh seorang spesialis. Tidak, setidaknya selevel Chief Resident. Memang benar, aku belum mampu menyembuhkan orang yang terluka parah." Melihat Raymond yang hanya diam tidak berkata apa-apa, Lance pun kembali berkata dengan wajah jeleknya, "Kalau kau tidak bisa menyembuhkannya, kirim dia ke sana, Sir Raymond." "Tunggu, kau bisa mengirimnya ke sana sendirian, jadi semua orang bisa melihat keramahanmu yang terkenal di antara para pasien." Mendengar perkataan Lance, Raymond yang kesal itu pun berkata, "Kau tidak malu pada dirimu sendiri. Sebagai Chief Healer kau bisa menyelamatkannya." Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata, "Terus, klinik itu tempat untuk menghasilkan uang. Kita bukan sukarelawan yang mengobati orang miskin dengan gratis." Mendengar perkataan Lance, Raymond pun menjadi semakin kesal, dan berkata di dalam hati, "Tujuanku adalah menjadi healer terbaik dan menikmati kekayaan. Ya, aku seseorang yang materialistik yang ingin menjadi healer untuk mendapatkan uang. Makanya ikut terlibat merupakan tindakan yang bodoh. Lebih baik aku diam saja."
Namun, seorang healer tidak seharusnya berdiam diri saat ada pasien yang sekarat. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun berkata, "Aku mengerti. Akan aku kusembuhkan pasien ini." Pada saat mengatakan itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem Ang berisi. The Heart of Steel muncul di tekadmu untuk menyelamatkan pasien. Kau mendapatkan keinginan kuku, tekad seperti baja. Langs, yang mendengar perkataan Raymond itu pun berkata dengan wajah songongnya. "Maksudmu, dengan teknik pengobatan yang menyelamatkan sang putri?" "Baiklah, kalau gagal, artinya kau hanya beruntung saja bisa menyelamatkannya. Kami akan membongkar kebohonganmu pada Raja. Sir Raymond, kau harus siap dengan hukuman itu." Setelah mengatakan itu, Langs pun berjalan pergi meninggalkan Raymond bersama dengan para healer yang lain. Raymond yang melihat pasien itu pun berkata di dalam hati, "Bisakah aku melakukannya? Jika aku gagal, aku akan kehilangan apa yang telah aku dapatkan di istana kerajaan dan mungkin saja akan dihukum." Tiba-tiba, Hansen pun datang menghampiri Raymond dan bertanya dengan ragu-ragu, "Anu, bisakah aku membantumu? Aku ingat bagaimana aku membantumu dulu. 2 orang lebih baik daripada sendiri kan? Tentu saja, kalau kau tidak butuh bantuanku, aku akan." Mendengar tawaran dari Hansen, Raymond pun menjawab dengan nada gembira, "Tidak, tentu saja, aku butuh bantuan. Makasih Hansen, aku butuh bantuanmu." Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Yah, aku tidak sendirian, aku bisa melakukannya, waktu itu juga aku bisa melakukannya." Kemudian, Raymond pun meminta tolong kepada Hansen dengan berkata, "Aku ingin kau memasak air untuk sterilisasi dan memanaskan jarum di api. Dan pastikan area operasi steril sebersih mungkin." Mendengar perintah itu, Hansen pun segera memenuhinya sambil berkata, "Baiklah." Lalu, di ruangan operasi, Raymond yang sudah bersiap itu pun berkata di dalam hati, "Akan lebih baik kalau kami melakukan transfusi darah sebelum operasi. Tapi dataran Laipentaina masih belum memiliki alat atau teknik untuk melakukan transfusi darah. Aku harus memasukkan carian ini untuk menjaga area vitalnya dulu." Kemudian, Raymond pun mengambil salah satu alat steril yang ada di mejanya, sambil berkata di dalam hati, "Lalu, aku harus memprioritaskan untuk menghentikan pendarahan dengan operasi." Raymond pun mengaktifkan skill Surgeon Nimble Hand Melee-nya dan memulai operasinya. Pada saat ingin membelah perut pasien, Raymond pun berkata di dalam hati, "Aku penasaran, apa ini karena stat sense-ku 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan saat operasiku yang dulu, aku bisa membuka abdomennya dengan lebih lancar." Pada saat membelah perut pasien, darah pun bermuncratan keluar. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Darah di dalam rongga perut mulai melonjak keluar. Aku belum pernah melihat pendarahan sebanyak ini sebelumnya." Hansen yang melihat darah keluar itu pun menjadi khawatir dan bertanya kepada Raymond, "Sir, darahnya banyak sekali. Apa tidak apa-apa?" Raymond, yang fokus pada operasinya itu pun tidak menjawab pertanyaan Hansen, dikarenakan darah menutupi penglihatan Raymond, sehingga Raymond tidak bisa menemukan di mana pendarahannya terjadi. Hansen yang pertanyaannya tidak dijawab itu pun memanggil Raymond dengan berkata, "Sir, Raymond." Melihat dirinya kembali diabaikan, Hansen pun memanggil Raymond dengan nada keras, dan bertanya, "Raymond, apa yang harus kulakukan, apa ada yang bisa aku bantu?" Mendengar perkataan Hansen, Raymond yang menyadari dia memiliki rekan itu pun berkata di dalam hati, "Oh iya, aku punya Hansen di sini." Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Hansen tadi. "Kau ingat kain yang sudah kita desinfektan tadi, lap darahnya dengan itu." Mendengar perkataan Raymond, Hansen pun segera menurutinya, dan mulai mengelap darah yang ada di perut pasien. Raymond pun melanjutkan operasinya, sambil berkata di dalam hati, "Ya, walau cuma sebentar, tapi aku bisa melihatnya. Itu, mesenteriumnya." Pisaunya melewati mesenterium dan menyebabkan pendarahan dari pembuluh darah di dalamnya. "Kalau cuma satu pembuluh darah, aku bisa menghentikannya dengan mengikatnya. Tapi ada begitu banyak pembuluh darah yang rusak. Dalam keadaan seperti ini, aku harus membakar semua pembuluh darahnya sekaligus. Tetapi, tidak mungkin menghentikan pendarahan tanpa bovi atau unit bedah listrik. Apa yang harus kulakukan? Apa ada yang bisa aku gunakan?" Kemudian, Raymond pun teringat bahwa dirinya itu mempunyai sihir. Raymond pun membuka panel sistemnya, dan membuka market sambil berkata di dalam hati, "Browse market, beli skill, basic flame magic." Setelah melakukan hal itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem bahwa dirinya telah membeli skill ranking D yaitu flame magic, dan menggunakan 80 poin skill untuk membelinya. Kemudian, Raymond pun mengeluarkan sihir apinya sambil berkata di dalam hati, "Apa aku bisa mengontrol jarak sihir api dengan baik?"
Kalau aku membakarnya, selesai sudah. Tiba-tiba, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Intelekmu lebih tinggi daripada rank sihir yang kau gunakan. Kemampuanmu mengontrol sihir meningkat. Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati. Intelektualku, aku pikir statnya hanya akan naik dari teknik pengobatan. Tapi itu juga membantu penggunaan sihir. Bagus deh, aku menaikkan statku. Raymond pun melanjutkan operasinya, dan menggunakan sihir apinya. Hansen yang melihat Raymond menggunakan sihir itu pun terkejut dan berkata di dalam hati. Sihir? Raymond bisa menggunakan sihir juga. Beberapa saat kemudian, setelah Raymond selesai menggunakan sihir apinya, Raymond pun kembali berkata di dalam hati. Selesai? Tidak berhenti sepenuhnya, tapi berkurang secara signifikan. Sekarang, aku bisa mengikat pembuluh darah terbesar untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian, Raymond pun meminta tolong kepada Hansen untuk membantunya melakukan operasinya. Setelah selesai, Raymond pun menjahit perut dari pasien, dan setelah selesai menjahitnya, Raymond pun menjadi lega. Hansen yang mengingat Raymond menggunakan kekuatan sihir tadi pun bertanya kepada Raymond. Raymond, kau tadi pakai sihir kan? Mendengar pertanyaan Hansen, Raymond pun menjadi panik dan berkata di dalam hati. Ah, aku lupa kalau ada dia. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun mencoba mencari alasan dengan berkata. Ah itu, hanya hobi saja. Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun kembali bertanya. Kau mempelajari sihir karena hobi? Raymond pun kembali menjawab. Maksudku, waktu aku meneliti reruntuhan kuno, aku juga mendapatkan kemampuan sihir. Pendengar jawaban itu, Hansen yang sangat penasaran itu pun kembali bertanya. Reruntuhan kunonya, memangnya ada di mana? Raymond yang kehabisan ide itu pun menjawab ngasal. Dia langsung runtuh pas aku keluar. Jadi aku pikir, tidak ada seseorang yang bisa masuk ke dalam lagi. Hansen, yang mengetahui bahwa Raymond berbohong kepadanya itu pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati. Dia meracau karena dia tidak mau memberitahuku ya. Tetapi, aku juga tidak akan mau orang lain mendapatkan kemampuan seperti itu. Lalu, Raymond pun berkata, sekarang itu tidak penting, kita harus melanjutkan pengobatannya kan. Mendengar perkataan itu, Hansen pun menyetujuinya. Lalu, Raymond yang telah mengatakan itu tadi pun berkata di dalam hati. Sisanya tinggal pembersihan, memperbaiki mesenterium, dan pengobatan-pengobatan kecil lainnya. Syukurlah pisaunya tidak menusuk terlalu dalam. Hansen, yang melihat kemampuan dari Raymond itu pun berkata di dalam hati. Orang yang aneh. Aku pikir dia itu seseorang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan sama sekali, tapi di sini dia mempunyai prestasi dari kerajaan, dan kemampuan anehnya. Apapun metodenya, yang jelas, teknik pengobatannya mampu menyelamatkan para pasien yang tidak menggunakan heal. Aku penasaran, apa dasar teknik Ancient Healing? Bukankah aku bisa mempelajarinya juga, sepertinya lebih efektif dibandingkan heal. Aku yakin Raymond akan menolakku jika aku meminta untuk diajari olehnya kan. Dia bahkan tidak mau memberitahukan lokasi reruntuhan kuno itu. Beberapa saat kemudian, Raymond pun telah selesai melakukan operasinya. Raymond pun menjadi sangat gembira, dan berakta kepada Hansen. Terima kasih atas bantuanmu. Karenamu, kita menyelamatkan pasien lain. Pasti akan mustahil menyelamatkan pasiennya tanpa bantuanmu kemarin dan saat ini juga. Beberapa saat kemudian, pasien pun kembali sadar dari tidurnya. Melihat pasien sadar, Raymond pun menjadi senang. Pasien pun bertanya kepada Raymond, apakah dirinya saat ini di klinik White. Raymond pun menjawab, bukan, ini klinik Belan. Lukamu sangat parah, jadi kami harus mengobatimu secepatnya. Mendengar perkataan Raymond, pasien pun berkata, tapi Hilaire tadi bilang, untuk membawaku ke klinik White. Tiba-tiba, bangsawan tadi pun masuk ke dalam dan berkata, Clearen, ternyata, napa pasien itu adalah Clearen, dan bangsawan ini adalah ayahnya, yaitu Count August. Melihat Clearen sudah sadar, August pun berkata, anakku, kau masih hidup. Hansen, yang melihat kedatangan bangsawan ke klinik Belan itu pun berkata di dalam hati. Bangsawan Dair Selatan, Count August. Pasien ini adalah anak dari Count August. Clearen pun terkejut melihat kedatangan ayahnya yang penuh khawatir. Lalu, August pun berkata sambil memegang tangan Clearen. Klinik Belan ya, memang biayanya mahal, tapi kemampuan mereka itu terjamin. Apa Direktur Buck yang menyelamatkanmu, atau Chief Hilaire Langs? Siapapun itu, aku akan memberinya banyak hadiah untuknya. Mendengar perkataan August, Hansen pun berkata sambil menunjuk Raymond. Orang ini yang menyelamatkan Tuan Muda, Sir Raymond. Mendengar perkataan Hansen, Clearen pun terkejut dan berkata di dalam hati.
Pangeran bayangan yang menyelamatkan putri di istana. Lalu, Hansen pun kembali menjelaskan kepada August dengan berkata, Chief Healer Lance menolak untuk mengobatinya, dan meminta kami untuk mengirimnya ke klinik. Tafsir Raymond mengambil resiko dan menyelamatkan putra Anda. Mendengar penjelasan dari Hansen, August pun menjadi bingung dan bertanya. Dia menolak menobatinya, kenapa? Mendengar pertanyaan ayahnya, Clearen pun menjawab. Dia mungkin mengira aku tunawisma karena melihat penampilanku. Dan dia mungkin berpikir aku tidak mampu membayar pengobatannya. Mendengar perkataan anaknya, August pun menjadi kesal dan berkata, beraninya dia. Lalu di sisi lain, di ruangan Lance. Lance pun mendapatkan kabar bahwa bangsawan August datang ke klinik Belan. Mendengar kabar itu, Lance dengan wajah bodohnya itu pun berkata, apa, Kaun August datang ke klinik kita? Kenapa kau tidak memberitahuku dari tadi? Kalau bangsawan agung mengunjungi klinik kita, bukankah jelas kalau Chief Healer harus pergi dan menyambut mereka? Lance pun langsung dengan cepat, berlari menuju ke ruang pelayanan untuk menyambut kedatangan August. Pada saat di perjalanan menuju ruang pelayanan, Lance pun berkata di dalam hati dengan perasaan gembira. Kenapa bangsawan agung ada di klinik kami? Apa ada seseorang yang dia kenal di antara pasien kami? Aku tak percaya, belakangan ini kami diakui oleh para bangsawan. Kemudian, Lance setelah sampai ke ruang pelayanan itu pun membuka pintu ruangan itu sambil berkata, permisi, maaf atas keterlambatan saya untuk menyambut Anda, tamu spesial kami. Nama saya Lance, Chief Healer di klinik Belan. Pada saat masuk ke dalam, August yang kesal terhadap Lance itu pun menatap sinis ke arahnya sambil berkata, Ho, kau si Lance yang mau membiarkan putraku mati. Mendengar perkataan August, Lance yang kebingungan itu pun terdiam. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.